pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kepadamu, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Silakan duduk. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11, yang bunyinya sebagai berikut. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita aminkan bersama dan bernyanyi dari nyanyian Hidup Jemaat nomor 7 bait yang keempat. Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh, sucikan kami di persekutuanmu, supaya kami jangan mengandalkan diri dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami Kita menegakkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 sebagai berikut. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oleh karena itu, hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengakui dosa kita. Mari kita mengaku secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu, ampunilah kami. Atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak, yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus penebus dosa kami. Kita bernyanyi dan nyanyian hidup jemaat nomor 25, bait yang pertama, keempat, dan kelima. Saudara-saudara dijemput untuk seluruhnya bangkit berdiri menerima berita anugerah. Sebab itu, dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah,
maka pengampunan Allah tersedia baginya. Dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Matius 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita aminkan bersama dan bernyanyi dari Hidup Jemaat 282 bait pertama dan yang kedua. Seluruh makhluk olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijaga di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan iman. Firman-Nya yang menjadi santapan yang bakal. Firman-Nya yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Nya yang menjamin bertahan selamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dan segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan. Saudara-saudara jemaat, malah kita mengucap syukur kepada Tuhan
mengingat kata Alkitab yang tertulis di dalam Bilangan 18 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan kudus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Amin. Sementara itu kita bernyanyi dari nyanyian Hidup Jemaat nomor 289 bait pertama sampai ketiga. Tuhan pencipta semesta, Allah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Kita berseru sejenak, diberi kesempatan kepada Ibu-Ibu Indah untuk memberikan pujian yang baik.
Ibu Cinda, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus selalu mengucap syukur setiap saat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, pagi ini kita menyaksikan wanita pemain gitar. Kita beri dulu aplaus. Yang begini-begini kita dukung, kita support. Siapa yang bisa ditampilkan, kita doakan, kita support. Terima kasih untuk Erli. Semangat terus ya. Gitar itu hadiah ulang tahunnya lalu dipakai melayani Tuhan hari ini. Sekali lagi tepuk tangan. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyi dengan Kidung Jemaat 66 bait pertama dan kedua. Gunung dan dilurah di tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku, di darat dan angkasa, Tuhanku beserta, di mana-mana saja Tuhanku hadirlah. Tetaplah mata Bapa menilik dunia, terlindung barang siapa yang harap kasih-Nya, pun burung dan tanaman terjamin hidupnya, ya segenap cipta dirawat oleh-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh percaya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami hidup, kami bernapas di saat negeri kami bahkan dunia dilanda sebuah pandemi wabah virus corona. Walaupun kami tidak dapat dengan mata melihat virus ini, tapi reaksi dari virus ini membahayakan kehidupan. Namun kuasa Tuhan jauh lebih besar dari setiap virus yang ada di dalam udara. Sehingga setiap kami bernafas, Tuhan membentengi hidup kami dengan kekebalan. Tuhan merubah udara yang mengandung virus, disterilkan, disucikan. Sehingga saat ini ya Bapa, kami boleh menyenangkan hati-Mu. Karena perkenanan Tuhan kami dapat merayakan persekutuan kami, merayakan hidup kami, merayakan sukacita penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapa yang baik, tiba saatnya kami membuka hati pikiran seluas-luasnya ke dalam kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu biarlah ini menjadi kesempatan yang khusus dan istimewa bagi kami, sehingga saat kami
mendengarkan sabda Tuhan, kami tidak sia-sia beribadah saat ini. Kami memperoleh sukacita kebenaran yang kekal dan yang abadi. Karena dengan firman-Mu, kami akan menjalani hidup nyata, hidup realitas kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami di sini, karena kami ingin diteguhkan, dibaharui, dan diberkati di dalamnya. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini untuk membekali hidup kita terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Hakim-Hakim pasal 4. Hakim-Hakim pasal 4 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 menjadi bagian yang ditetapkan oleh Sinode untuk kita terima sebagai pemberitaan firman Tuhan yang memberkati hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita terlibat di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 7 secara bersaut-sautan. Saya akan terlebih dahulu membacakan ayat-ayatnya yang ganjil. Bapak Ibu Saudara-saudara membacakan setiap ayatnya yang genap. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 7, Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan raja Kanaan yang memerintahi Yusuf, panglima tentaranya ialah Sisera, dan dia Mephiboset. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Dia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dan Yesus dalam laki-laki, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang laki-laki dan maju Zebulon bersama-sama dengan engkau. Ayat 7 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita nyanyikan bersama, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Tema khotbah yang akan memberkati kita, yang akan memotivasi kita, yang akan memperbaharui hidup kita, dan yang akan mempertegas komitmen kita. Sinode menuliskannya
sebagai tanda anak-anak Allah menikmati shalom Allah. Bagian ketiga hari ini, tanda anak-anak Allah menikmati shalom Allah. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, shalom itu bahasa gerejawi sehari-hari. Biasanya kalau kita mau bertandang atau bertamu ke rumah yang kita kenal, pasti kita sapa dari luar, shalom. Dan kita mengucapkan shalom itu pasti yang kita kenal. Tidak mungkin kita mengucapkan shalom kepada mereka yang berbeda keyakinan. Kalau yang berbeda keyakinan, kita mungkin katakan sepada, selamat siang, selamat pagi. Tapi kalau sesama kita, selalu diucapkan shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, pertanyaannya sederhana. Saat kita mengucapkan shalom itu, kira-kira wajahnya, mimiknya kayak apa? Senyum? Kalau senyum, biar pakai masker, coba senyum. Saya senyum. Nah, gitu. Senyum itu bibir ketarik ke belakang. Berarti kalau orang yang tidak shalom, arti shalom itu damai, lawan senyum apa? Lawannya senyum, manyun. Nah. Ibu-ibu suka manyun. Kalau bapak-bapaknya pulang dari kerja mengeluh, capek Pak, gitu ya. Belum disapa, belum ditanya, dari wajahnya, itu ya, udah manyun. Demikian juga setiap kita menerima respons dari pasangan kita, dari orang-orang yang dekat dengan kita. Kita ada di antara senyum dan manyun. Kalau kita lagi senang, lagi mood, senyum. Tapi kalau lagi tidak senang, wah, manyun itu bisa diukur pakai sentimeter ya, berapa sentimeter maju dari tempat yang biasa ya, beda. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana menikmati shalom Allah? Ini sesuatu yang sangat penting, sangat urgen bagi gereja. Gereja, kalau kita saat ini yang menyongsong dan mempersiapkan hari raya Natal, karena yang paling dekat di bulan November ialah bulan Natal. Senyum enggak atau manyun? Kita berdoa supaya semua senyum dan menikmati shalom Allah. Jadi saya ulas dulu sedikit mengapa ada kata Alkitabiah shalom. Dunia perjanjian lama terkenal dengan situasi perang dan situasi damai. Situasi perang, situasi damai. Kalau perang dan kalah bangsa Israel ini, berarti mereka membelakangi Tuhan. Mereka menjauhi Tuhan. Mereka tidak menuruti kebenaran firman Tuhan. Mereka mengambil posisi mengedepankan kebenaran pikiran. Lalu ketika terjadi perang, maka mereka kalah. Dan pada suatu saat mereka baru menangisi kekalahan. Disitulah kelihatan bahwa mereka sedang manyun, tidak damai.
tidak sejahtera, tidak dalam bahasa Yunaninya eirene. Nah, shalom itu adalah ucapan yang telah berhasil menumpas peperangan. Shalom itu adalah ciri khas orang yang menang atas terjadinya pertempuran. Shalom itu adalah pribadi yang menunjukkan keunggulan dari musuh atau lawan. Sehingga setiap orang yang sudah selesai bertempur, berperang, ketemu dengan orang, ketemu dengan teman, ketemu dengan sahabat, karena menang, mereka mengatakan shalom. Itulah latar belakang mengapa ada kata shalom. Jadi kalau kita mengucapkan kata shalom kepada sahabat kita, itu karena kita dalam posisi menang, dalam status berhasil mengalahkan tantangan, berhasil menundukkan musuh atau lawan. Jadi Bapak Ibu, kalau lagi manyun jangan mengucapkan shalom. Itu berbahaya itu. Tidak benar itu. Semua orang yang menyatakan dan mengucapkan shalom, wajahnya itu sumringah gitu ya, cerah ceria gitu. Coba Bapak Ibu lihat dulu kiri kanannya, cerah ceria enggak? Coba lihat, periksa dulu. Ada yang tidak mau melihat temannya? Ini perlu dipertanyakan ini. Lihatlah dulu kiri kanannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, hari ini firman Tuhan melawat kita. Tadi di ayat 1 pembacaan kita ada situasi manyun. Situasi manyun itu ialah karena di dalam ayat 1 itu dikatakan setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Penyebab manyun itu karena melakukan yang bertolak belakang dengan Tuhan. Amin. Loh, kok nggak ada aminnya? Wah, mesti ada aminnya kalau betul. Tapi kalau salah ya kita koreksi. Penyebab manyun bangsa ini melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ibu bapak, gak ada gunanya hidup dalam kejahatan. Karena manyun akibatnya. Kalah. Ditindas berapa lama? 20 tahun. 20 tahun lama enggak? Oh, bukan sebentar. Lama. Kalau kita hidup ditindas 1 hari aja. Kemarin aja listrik padam hanya berapa jam? Berapa jam? 2 jam. Sudah nggak bisa happy kita chatting-chatting. Nggak bisa happy. Nggak bisa halo Eda. Nggak bisa lagi bilang begitu di medsos. Halo bro. Nggak bisa begitu. Telepon lagi nggak bisa. Hanya, bukan penindasan, hanya listrik aja padam. Bagaimana 20 tahun ditindas? Seorang suami dengan istri saat ditindas kira-kira bisa senyum? Yang nggak bisa lagi orang dia manyun terus. Nah, ibu bapak, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menikmati shalom sulit bagi bangsa Israel. Sulit. Kenapa? Karena melakukan kejahatan. Kita diciptakan Tuhan segambar dengan rupa Allah. Kalau diciptakan segambar dengan rupa Allah, maka karakternya, perilakunya Allah. Kita menghadirkan perlakuan-perlakuan Allah di dalam hidup kita. Yaitu apa? Damai. Eirene. Itu shalom. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lihat. Upah dosa ialah
Mau. Kebinasaan. Jangan kita katakan kebinasaan itu adalah kematian. Ingat, mati itu ada mati roh. Badannya hidup, tapi rohnya sudah mati. Maka kelihatan dari wajah itu manyun terus. Diajak senyum, nantang gitu. Seram gitu ya. Makanya ada istilah, biar wajah rembo tapi hati seperti rinto gitu. Ya. Apa maksudnya itu? Ya memang sudah kelihatan secara fisik seperti menakutkan, tapi isi hatinya luar biasa lembutnya. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana merubah manyun itu? Ini yang penting bagi kita, karena kita butuh shalom, sangat membutuhkan senyum, sangat membutuhkan damai, sangat membutuhkan sukacita, sangat membutuhkan hati yang tenang, pikiran yang tenang, jiwa yang tenang. Ayo kita lihat lagi bacaan kita. Dalam bacaan kita dikatakan ayat 3, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang yang ingin merubah manyun jadi senyum. Orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang yang ingin membebaskan dirinya dari sebuah kungkungan, dari sebuah keterikatan, dari sebuah penindasan ke dalam hidup yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Hebat Allah kita itu. Ketika manusia melakukan kejahatan, dihukum. Tapi ketika mereka datang berseru, Tuhan bilang apa? Tidak dikatakan Tuhan, hukumanmu belum selesai. Tidak dikatakan. Tapi seruan kita, permohonan kita, sampai telinganya disendengkan. Telinga Tuhan punya kepekaan yang begitu sempurna saat kita mau mendengar, saat kita mau menyampaikan seruan kita kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, gak boleh kita malas berseru atau berdoa. Kami punya pengalaman di Korea. Orang Korea itu sebenarnya baru-baru aja orang menjadi Kristen. Lebih lama kita ada jadi Kristen daripada mereka. Tapi mereka itu melatih diri berseru kepada Tuhan. Supaya dapat mereka berseru kepada Tuhan dan supaya tidak terlambat berseru kepada Tuhan, mereka bawa tilangnya ke gereja, bawa bantalnya ke gereja. Karena di sana ada jam berseru kepada Tuhan, yaitu jam 5. Kalau jam 5 selisih 2 jam, berarti jam 3 Indonesia. Pada saat kami menyaksikan mereka berseru, ada yang bersimpuh, ada yang pegang tembok, ada yang di kursi itu kayak didorong ke belakang kursinya, lalu dia di situ pakai alas lututnya. Dan mereka berseru itu berteriak, hanya tidak pakai toa. Bedanya begitu. Tidak pakai toa. Karena mereka bilang begini, seruan saya pasti didengar oleh Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang kekasih, sekarang bangsa yang paling maju di dunia ini urutan ke-6 ialah Korea Selatan. Lihat, pada waktu mereka berduet dengan Jepang menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola beberapa tahun yang lalu. Baru kali itu terjadi di dunia. Lapangan sepak bola kalau ada hujan maka ditutup. Teknologi Korea dan Jepang. Eropa tidak sanggup, Amerika tidak sanggup.
Itu orang yang berseru kepada Tuhan. Tuhan sangat peka mendengarkan seruannya. Sehingga kepintaran, kecerdasan, kekayaan dianugerahkan Tuhan dalam hidup mereka. Ibu bapak, semua kita ingin damai, ingin tenang. Tapi kencangkan seruanmu. Tingkatkan seruan. Kalau kita ingin menikmati shalom Allah, harus dimulai dari siapa? Dari dalam diri kita. Jangan lihat orang lain baru kita bergerak. Itu kebobolan namanya. Ketertinggalan namanya. Kita mulai dari diri kita sendiri. Itu poin yang pertama. Ibu bapak saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata menikmati shalom itu, begitu Tuhan mendengarkan seruan umat ini, Dia menggerakkan Deborah dan Barak. Deborah itu wanita. Kalau hakim-hakim itu simbolnya palu, memutuskan. Tapi mereka ini disebut pahlawannya Allah. Jadi pahlawan Allah itu bisa laki-laki dan bisa perempuan. Siapa saja, kalau dia laki-laki boleh, perempuan juga boleh. Buktinya mereka duet, Deborah dan Barak. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Deborah artinya apa? Kalau kita punya anak namanya Deborah, mesti tahu dulu artinya. Madu. Madu, manis rasanya. Madu lebah. Bahasa Koreanya pasti kita tahulah ya. Situa Niloba. Itu bahasa Koreanya. Cara Tuhan menyatakan shalom melibatkan orang-orang yang terbatas. Baik itu wanita ataupun itu pria. Ibu bapak saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Setelah ayat 3 kita baca. Setelah ayat 3, di situ kita temukan satu penjelasan yang begitu luar biasa. Pada waktu itu, yaitu ayat 4, Deborah seorang nabiah, istri Lapidot. Ternyata Deborah bukan lagi virgin, tapi karena dia seorang wanita yang cakep, bisa menjadi pembawa keputusan, judgment. Dia dipakai Allah menjadi pahlawan, tapi berduet dengan Barak. Ibu bapak saudaraku yang kekasih, ayat ini mau mengajarkan kepada kita, memang soal iman itu adalah pribadi, tapi soal kerjasama itu perlu duet, trio, kuartet, dan gabungan yang lain. Jangan soloran, jangan main sendirian, nanti Anda kecapean sendiri. Anda nggak bisa sampai ke ujung sana kalau hanya sendiri. Dan suami juga kalau tanpa istri, ya kan bisa tahu semua. Soeharto memimpin 32 tahun karena siapa? Ibu Tin. Peranan wanita itu hebat, luar biasa. Margaret Thatcher di Inggris, ya, Indira Gandhi di India, dan banyak lagi wanita-wanita. Kalau di Indonesia presiden pun sudah ada wanita. Megawati Soekarno Putri, hebat sekali. Menteri Keuangan perempuan, Menteri Luar Negeri perempuan, Menteri Perikanan dulu perempuan. Tapi itu semua belum ada apa-apanya dengan gereja.
Tahu nggak di gereja mengapa perempuan yang paling banyak? Karena Yesus bangkit. Yang tahu duluan siapa? Perempuan. Perempuan dipakai Tuhan menjadi pemberita Injil. Beritakan kepada Simon, beritakan kepada murid-murid bahwa Yesus bangkit. Jadi kalau perempuan tidak ada di gereja, sama dengan tidak ada kebangkitan. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, madu lebah, Deborah, pembawa madu itu sering dipakai orang tua pada saat anaknya step ya, panas ya. Madu dicampur telur gitu jadi obat ya. Nah, ternyata Deborah ini dipakai Tuhan merubah manyun jadi senyum. Coba senyum lagi biar cantik. Walau masih lama bulan tanggal baru, nggak apa-apa. Yang penting kita senyum. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu perkara yang luar biasa terjadi dalam pembacaan kita. Sisera itu orangnya penindas. Armada perangnya berapa? Banyak banget. Jimat kita seperti ini belum seberapa dengan armada perangnya Sisera itu. Ditakuti. Tapi bagi Tuhan gak ada yang bertahan. Orang-orang yang ingin melakukan pembalasan, melakukan penindasan, melakukan penipuan, melakukan berbagai tindakan-tindakan yang tidak terpuji, dihambat oleh Tuhan. Tadi ayat 7 kita sudah baca bersama-sama. Di ayat 7 itulah tanda menikmati shalom itu. Dikatakan begini pada akhir ayat 7. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Bangsa Israel hanya pegang tangan berseru berdoa kepada Tuhan. Tidak punya alat perang. Tapi seruan mereka memindahkan perhatian Tuhan dalam kehidupan mereka. Seruan mereka memindahkan kuasa Tuhan di dalam kebutuhan kehidupan mereka. Sisera yang sangat bengis dan kejam itu diserahkan kepada duet Barak dan Deborah. Ibu bapak, duet. Walaupun dalam perkawinan dikatakan satu. Bekerja harus profesional, berduet. Bapak cari berkat yang banyak, ibu yang mengelolanya, menatanya di rumah. Duet itu. Sehingga terjadi apa? Anak-anak menjadi bersyukur, berterima kasih. Karena berkat kerjasama antara ayah dan ibu, mereka tercukupkan seluruh kehidupan, kebutuhan sehari-hari. Disekolahkan, dibuat mereka bersemangat belajar, dibuat mereka mandiri, bertanggung jawab dalam memikirkan hidupnya dan masa depannya. Itu hasil duet. Oleh karena itu Bapak Ibu, menikmati shalom, saya ulangi, diawali dari yang bersangkutan. Diawali dari yang bersangkutan. Kalau kita mau menikmati sejahtera, menikmati damai, menikmati sukacita, menikmati shalom itu harus dimulai dari diri masing-masing. Contoh, hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita punya doa dari rumah.
Tuhan, saya ingin diberkati Tuhan. Lalu datang ke gereja, kemudian di gereja dia tidak mau mendengar gosip, dia terus fokus kepada Tuhan. Dia nyanyi dalam hati menunggu ibadah dimulai. Di tempat lain saya lihat pasar itu pindah ke gereja. Sebelum ibadah dimulai, wah sudah ngek-ngok di dalam gereja itu, ngek-ngok, ngomong sana, ngomong sini, berisik sana, berisik, luar biasa. Mereka tidak tahu Tuhan ada di semua tempat, apalagi di dalam bait suci. Mereka lupa itu. Sehingga apa? Datang kosong, pulang melompong. Itu akibatnya. Jadi kalau mereka yang ingin menikmati shalom Allah, harus dimulai dari diri sendiri. Dia perlu Tuhan. Dia perlu kekuatan yang ajaib, yang sumbernya dari Tuhan. Dan itulah yang kita selalu harapkan, kita doakan setiap saat terjadi saat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tahu punya kegiatan banyak setiap hari Minggu, ajakan-ajakan yang banyak. Saya mengucapkan terima kasih. Kita memprioritaskan Tuhan hari ini. Bila kita memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan pun akan memprioritaskan kita. Itu maksud daripada menikmati shalom Allah. Tuhan memberkati firman. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 66 bait ke-3 sampai ke-4. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Hari ini ya Tuhan, kami bersyukur mendapatkan kebenaran bahwa penindasan akan banyak terjadi ke dalam realitas kehidupan kami. Penyebab itu semua bila kami menjauh dari Tuhan, hidup di dalam pemberontakan dan melakukan kejahatan. Dan akibat-akibat dari situ wajah kami menjadi jauh dari kegembiraan, murung, bersedih, berduka karena tidak ada keceriaan. Hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Hari ini lawatan firman-Mu mengangkat hati pikiran kami, memberi semangat baru, sukacita baru, dan menikmati shalom Allah. Kami ingin menang atas lawan, atas musuh yang selalu menyerang, yang selalu ingin memporak-porandakan, mengalahkan hidup kami. Kami ingin menjadi anak-anak Allah yang menikmati shalom karena bergembira, berdamai sejahtera, menikmati sukacita demi sukacita karena kami hidup dengan doa kami, hidup dengan seruan kami,
hidup dengan mengikuti kebenaran dan penghayatan kebenaran dari firman Tuhan. Oh Tuhan, ya Allah, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesempatan hari ini untuk memiliki shalom Allah, memiliki damai sejahtera, ketenangan hati, jiwa, pikiran, dan batin. Kami ingin mengalami sukacita demi sukacita. Biarlah firman-Mu dengan segala kebenarannya memberkati kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita yang terus-menerus menerangi hidup kami. Ya Tuhan, ya Allah, bersama umat-Mu, kami mendoakan anak-anak Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Di antaranya Patricia Margaret, Daud Nopal Andrean Simbolon, Ibu Linda Sari Lumban Tobing, Daviana Angel Manulang, Diaken Rika Nobita Sari Simari-Mari, Marcelo Daren Teobona Simatupang, Clarissa Atalia Sinurat, Diaken Nobita Dwi Lestari Kaviar, Saudara Radius Jusak Siregar. Saat mereka berbahagia ya Tuhan, biarlah mereka senyum, sukacita, damai sejahtera, melakukan yang terbaik, melakukan yang terhormat, melakukan yang mulia, melakukan yang membuat Allah terkesan, membuat Allah terus-menerus menjagai, melindungi, dan memberkati hidup mereka. Dan biarlah dengan ucapan syukur mereka menunjukkan kebahagiaan itu dinyatakan, disaksikan oleh umat, dan dinyatakan kepada Allah. Dan biarlah seluruh persembahan-persembahan ucapan syukur mereka menjadi pintu gerbang Tuhan memberkati selanjutnya dan menambahkan sukacita demi sukacita di dalam hidupnya. Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan mengetahui isi hati kami masing-masing. Kami ingin menjadi sesuatu yang berarti. Kami ingin menjadi sesuatu yang berkontribusi. Kami ingin menjadi anak Tuhan yang setia, yang taat. Namun tantangan demi tantangan terbentang di hadapan kami. Dan tidak jarang kami cemberut dan bersedih. Tidak jarang kami menutup diri dan masuk ke dalam kamar agar mengisolasi diri dan tidak bergaul dengan sahabat dan teman. Tapi hari ini menikmati shalom, kami sudah tahu caranya dan langkah-langkahnya, yaitu datang berseru bersujud kepada Tuhan. Biarlah Tuhan anggota gereja GKU Jemaat Kebalen, mulai dari gembala sidangnya, penatuannya, diakennya, dan semua pria dan wanita dari semua unsur usia menetapkan pilihan untuk berseru saja kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan yang lain, supaya senyum senantiasa menghias hidup kami, dan setiap manyun kami tinggalkan, kami jauhkan dari hidup kami. Wajah yang ceria, semangat yang menyala-nyala menjadi tanda setiap orang yang menikmati shalom itu. Bapa yang baik, Engkau berkati komisi-komisi kategorial, komisi-komisi non kategorial. Engkau berkati para koordinator-koordinator yang dilayani oleh para Bapak Ibu Penatua majelis. Kiranya semua ini bersinergi satu dengan yang lain, sehingga pada saat kami di akhir tahun dalam merayakan Natal dengan sukacita, semuanya mengambil peran masing-masing, semuanya berkontribusi, semuanya ingin mengalami sukacita, mengalami shalom Allah, karena kelahiran Tuhan Yesus Kristus memberi dampak yang luar biasa bagi setiap kehidupan manusia. Bapa yang baik, kami doakan kepada-Mu saudara-saudara kami yang tidak mengambil bagian beribadah hari ini. Mungkin mereka sakit, bisa sakit secara fisik dan bisa sakit secara
spiritual atau sakit hati. Jangan biarkan Tuhan iblis menggerogoti mereka. Jangan biarkan kuasa-kuasa dunia mengikat mereka. Jangan biarkan Tuhan mereka membungkungi Tuhan, membelakangi Tuhan. Ingatkan mereka, ketuk pintu hati mereka, sehingga mereka menjadi anak yang Engkau kasihi, yang kepada mereka Engkau berkenan. Bila mereka terikat dengan hal-hal duniawi, kami datang kepada Tuhan memohon bebaskan mereka dari semua ikatan, sehingga dengan kuasa Tuhan mengarahkan setiap langkah mereka, pikiran mereka, jiwa mereka untuk bersekutu dengan sesama dan memuliakan Tuhan. Bila mereka mendapat tugas yang tidak dapat diwakilkan kepada siapapun, kami datang memohon kepadamu, ya Tuhan, ya Allah, berikan mereka kesehatan, kekuatan lahir batin, sehingga dengan pekerjaan yang mereka terima, dengan semua tanggung jawabnya, mereka dapat kerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena kami tahu mereka yang bekerja karena percaya dan takut kepada Tuhan, maka mereka akan diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami doakan tempat ini menjadi tempat di mana kami bertemu dengan sumber segala kebaikan dan sejahtera dan berkat, yaitu Tuhan. Oleh karena itu setiap anak-anak Tuhan yang datang kepadamu, yang disambut dan dilayani dengan baik, kiranya Tuhan memberkati mereka dari ujung kepala sampai dengan ujung kakinya. Sehingga setiap yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keyakinan, maka mereka tidak akan sia-sia kembali ke rumahnya. Kami doakan lingkungan ini agar Tuhan jamah, sehingga lingkungan ini tidak pernah konflik dan selisih paham dengan anak-anak Tuhan di gereja ini. Karena mereka menyambut, karena mereka ingin menghormati, karena mereka ingin rukun dan damai dengan kami. Kami doakan pemerintah agar Tuhan memberkati kebijakan-kebijakan, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah memberikan solusi dan arahan yang pasti bagi majunya negara Indonesia yang kami cintai. Khususnya wabah pandemi virus corona COVID-19, Kau memberkati semua usaha dan kerja keras pemerintah yang diikuti setiap lapisan masyarakat, sehingga pemutusan mata rantai penyebaran virus ini segera dapat dikerjakan karena kekompakan, kesatuan, kebersamaan bangsa, di antaranya pemerintah dengan masyarakatnya. Ya Tuhan, ya Allah, kawal dan berkati setiap rumah tangga lepas rumah tangga, setiap bekerja, setiap beraktivitas di rumah atau di tempat yang lain. Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati mereka. Inilah syafaat kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sehari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita menerima pengutusan dari Tuhan sambil bernyanyi Kidung Jemaat 389 bait 1 dan 2. Dia
senyum kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin.